Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, perkenalkan saya atas nama Ferdi, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah semester 7. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang investasi pada perbankan syariah. Yang pertama kita harus ketahui apa itu bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang perbankan syariah, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa MUI. Kemudian selanjutnya adalah setelah kita mengetahui apa itu bank syariah, kemudian selanjutnya kita harus tahu karakteristik bank syariah. Yang pertama yaitu bank syariah itu bebas dari bunga atau biasa dikenal dengan istilah riba. Kemudian yang kedua adalah bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian. Kemudian selanjutnya adalah bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan. Kemudian selanjutnya bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah. Kemudian terakhir adalah hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Kemudian ada pun fungsi bank syariah. Yang pertama adalah sebagai badan usaha atau tanwil, yaitu sebagai manajer investasi atau investor dan jasa pelayanan. Kemudian fungsi yang kedua sebagai badan sosial atau mal, yaitu sebagai penghimpun dan penyaluran SIS. Kemudian yang kedua adalah penyaluran kardun hasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk-produk investasi pada perbankan syariah. Dalam produk investasi perbankan syariah dibagi menjadi dua. Ada produk pendanaan dan ada produk pembiayaan. Nah, apa saja dalam produk pendanaan itu? Produk pendanaan yang berdasarkan prinsip investasi pada perbankan syariah, yang pertama adalah tabungan atau biasa juga dikenal dengan tabungan mudharabah. Kemudian yang kedua itu ada yang dimaksud dengan deposito atau investasi umum. Kemudian yang ketiga ada yang dimaksud dengan deposito atau investasi khusus. Kemudian yang keempat sukuk al-mudharabah. Kalau begitu apa produk pada pembiayaan? Nah, produk pembiayaan yang berdasarkan prinsip investasi pada perbankan syariah, yang pertama bagi hasil. Dalam isi bagi hasil ini ada yang dimaksud dengan mudharabah dan musyarakah. Kemudian yang kedua jual beli. Dan isi dalam jual beli ini disebut sebagai murabahah dan istisna. Kemudian yang ketiga sewa. Sewa disebut dalam isinya sewa yaitu ijarah. Selanjutnya investasi pada perbankan syariah memiliki prinsip. Nah, prinsip inilah yang mendasari adanya investasi syariah, sehingga masyarakat yakin bahwa perbankan syariah itu betul-betul menggunakan konsep syariah yang sesungguhnya. Adapun prinsip yang mendasari adanya investasi secara syariah, yang pertama adalah tidak mencari rezeki pada hal yang haram. Jadi dalam investasi perbankan syariah itu fokus hanya sesuatu yang halal, bukan yang haram. Kemudian yang kedua adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Kemudian yang ketiga adalah keadilan pendistribusian kemakmuran. Jadi dalam perbankan syariah itu tidak boleh ada ketidakadilan dalam persoalan pendistribusian. Kemudian yang keempat adalah transaksi dilakukan atas dasar ridah sama ridah. Artinya adalah transaksi yang dilakukan dalam perbankan syariah itu suka sama suka, atau biasa dikenal dengan istilah ridah sama ridah. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada unsur riba, maisir dan gharar. Maksudnya adalah tidak ada unsur bunga
tidak ada unsur judi, kemudian tidak ada unsur ketidakjelasan. Jadi dalam perbankan syariah itu ada 5 prinsip yang kita pegang. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat berguna dan dapat bermanfaat kepada teman-teman. Dan harapan saya adalah semoga musibah yang melanda kita pada hari ini dapat berlalu dan dapat kita lalui dengan kekuatan yang penuh. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita saling menguatkan, saling bekerja sama, sehingga kita bisa bangkit kembali melawan penyakit-penyakit pandemi COVID-19 ini dan musibah-musibah lainnya. Mungkin terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ikhlas bakti bina diri abdi islami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.